what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau ngajak kalian buat melakukan perjalanan dari arah Sapuran menuju ke Kebumen. Dimana di video part pertama ini kita akan mulai dari arah Sapuran Wonosobo menuju ke arah Purworejo. Bagaimana keseruan perjalanannya? Mari kita ikuti saja. Jangan lupa buat subscribe channel ini karena nanti akan ada kejutan di part-part berikutnya. Selamat menonton. Video kali ini sengaja saya upload full ya, jadi tidak saya potong-potong, dan ini dimulai dari arah pom bensin Pertamina yang berada di wilayah Kecamatan Sapuran, yaitu tepatnya di Silinto atau di Desa Pecekelan Sapuran. Dan videonya saya upload full untuk bisa menjadi gambaran estimasi waktu yang dibutuhkan dari arah Sapuran menuju ke Purworejo, dimana kalau kita mulai dari arah Sapuran maka kita tinggal menambahi sekitar 5 menit dari pusat kota Sapuran menuju ke pom bensin Sapuran atau pom bensin Mekar Abadi Sapuran. Video ini juga bisa jadi bahan gambaran atau bahan dokumentasi di kemudian hari, kondisi jalan dan kondisi lalu lintas dari arah Sapuran Wonosobo menuju ke arah Purworejo pada bulan Mei tahun 2024. Nah, kali ini kita sudah sampai di wilayah Kecamatan Kepil ya. Jadi sejauh ini jalannya sampai sini sangat bagus ya, bisa dibilang sangat bagus, mulus dan tidak ada kerusakan jalan. Dan lalu lintas di sini juga bisa dibilang sepi ya. Tidak begitu banyak kendaraan yang lewat sini, dan kondisi jalan yang halus mulus. Enak sekali buat berkendara di sini. Ini adalah wilayah Kecamatan Kepil, tepatnya di Desa Sirukem, Kecamatan Kepil.
Oke, untuk kali ini kita sudah sampai di Kecamatan Kepil atau tepatnya di pusat Kecamatan Kepil, di mana di sini ada kantor pemerintahannya Kecamatan Kepil, Koramil, Polsek, dan juga ada beberapa sekolahan di dekat sini ya. Jadi ini adalah pusat kecamatan atau pusat pemerintahan di Kecamatan Kepil. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di Pasar Kepil, di mana ini adalah pasar terbesar, bisa dibilang terbesar di Kecamatan Kepil ya. Pada hari-hari tertentu dan pada jam-jam tertentu biasanya di sini ramai sekali ya, karena pasaran di Kepil itu tidak tiap hari ya. Jadi hanya pada hari-hari tertentu saja. Ketika pas hari pasaran biasanya di sini ramai sekali dan cenderung macet padat ya di sini. Jadi di wilayah Kecamatan Sapuran dan Kepil ini banyak sekali ada penggergajian ya, atau logging, industri logging. Jadi tidak heran di sepanjang jalan ini banyak kita temui ada kayu-kayu itu yang ada di pinggir-pinggir jalan. Itu pemandangan yang sangat banyak sekali ketika kita melakukan perjalanan dari arah Sapuran menuju ke Purworejo, karena wilayah Sapuran dan Kepil itu bisa dibilang menjadi pusatnya untuk penggergajian kayu seperti ini ya. Di depan kita ini adalah pertigaan Cawangan namanya ya, pertigaan Cawangan. Jadi kalau kita ngambil ke kanan itu menuju ke Kecamatan Bruno. Kecamatan Bruno itu masuk di wilayah Kabupaten Purworejo. Jadi ini juga bisa tembus ke Kecamatan Kemiri dan kemudian ke arah Kuto Arjo. Jadi ini adalah salah satu jalur alternatif ketika dari arah Kepil, dari arah Wonosobo yang ingin ke arah Kuto Arjo itu bisa lewat jalur Bruno, jalur Kecamatan Bruno. Jalurnya juga lumayan bagus, dan untuk yang suka buat riding itu bagus di arah ke sana ya, karena jalurnya itu lumayan berliku-liku dan pemandangannya juga bagus. Terus ada beberapa air terjun. Yang paling terkenal adalah Curug Muncar yang berada di desa Tegalsari ya kalau nggak salah ya. Itu masuk di Kecamatan Bruno. Nah, untuk mulai dari arah Cawangan tadi, ini jalurnya sudah mulai berkelok-kelok ya. Jadi banyak tikungan dari arah Cawangan sampai ke nanti ke arah Purworejo. Ini bisa recommended sekali buat yang hobi buat motoran, cornering, atau apa ya, miring-miring gitu, belokan-belokan kanan kiri. Itu sangat recommended yang suka buat cornering di sini ya. San Mori, arah Purworejo dari Sapuran gitu. Tuh yang hobi miring-miring. Dan kalau diperhatikan ya, dari tadi itu kita jarang sekali berpapasan dengan angkutan umum ya. Jadi di sini itu bisa dibilang sangat jarang sekali angkutan umum atau mikrobus yang dari arah Sapuran ke Purworejo. Kenapa? Ya karena memang salah satu faktornya adalah penumpangnya itu sepi ya, bisa dibilang sepi. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak yang menggunakan motor ya. Jadi kalau dulu itu sekitar tahun 2005 sampai 2010 itu masih cukup ramai, karena banyak dari pedagang-pedagang terus dari anak sekolah itu masih menggunakan angkutan umum atau mikrobus dari arah Sapuran, Kepil, Purworejo dan sebaliknya. Tapi sekarang sudah berkurang ya, karena
jumlah penumpang yang sedikit itu yang memicu jumlah angkutan umumnya atau mikrobus yang beroperasi di sini juga sedikit. Kalau diperhatikan juga, kebanyakan itu yang jurusan Wonosobo Purworejo itu hanya sampai ke Sapuran ya, dari Wonosobo ke Sapuran terus balik lagi ke Wonosobo. Ada juga yang dari Sapuran atau dari Wonosobo Sapuran sampai ke Pil atau sampai ke Cawangan tadi terus putar balik lagi ke arah Wonosobo. Karena apa? Karena bisa dibilang lebih banyak penumpangnya ya untuk dari arah Sapuran ke Wonosobo daripada dari arah Kepil ke Purworejo. Jadi sangat sedikit sekali kita temui mikrobus atau kendaraan umum yang trayeknya sebenarnya Purworejo, Wonosobo Purworejo, tapi hanya sampai ke Sapuran balik lagi ke Wonosobo. Untuk yang sampai ke Purworejo itu kebanyakan mikrobus asal Purworejo ya. Jadi yang asal Purworejo yang trayeknya Wonosobo Purworejo itu sampai ke Purworejo. Karena apa? Karena mungkin sudah ada langganannya ya. Jadi langganannya biasanya itu para pedagang, terus yang orang ke pasar, orang-orang tua yang nggak pakai motor, yang masih pakai angkutan umum. Jadi kadang kalau lewat sini itu kita berpapasan dengan mikrobus itu sampai bisa belasan menit ya baru ada lagi itu. Nggak seperti dulu. Kalau dulu itu bisa 5 menit sampai 10 menit itu udah ada, tapi sekarang sudah jarang sekali mikrobus yang trayeknya Purworejo Wonosobo tapi full trip dari arah Purworejo Wonosobo atau dari arah Wonosobo sampai ke Purworejo. Kebanyakan lokalan, kalau orang Sapuran bilang lokalan ya. Lokalan itu hanya dari Wonosobo Sapuran kembali lagi ke Wonosobo, meskipun trayeknya adalah Wonosobo Purworejo. Dan kalau kita dari Purworejo naik mikrobus itu langsung ke Wonosobo. Akan tetapi jika kita naik dari Wonosobo itu biasanya dioper di Sapuran, kalau enggak dioper di Kepil atau di Cawangan kalau langsung ke Purworejo. Hanya mikrobus tertentu saja yang trayek full dari Wonosobo ke Purworejo. Bedanya itu kalau dari Wonosobo ke Purworejo sama dari Purworejo ke Wonosobo. Kalau dari Purworejo ke Wonosobo biasanya bisa full trip dan tidak dioper-oper, sementara kalau dari Wonosobo ke Purworejo biasanya itu dioper di Sapuran. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di Desa Burat. Jadi Desa Burat itu adalah desa paling ujung selatan dari Kecamatan Kepil atau bisa dibilang perbatasannya dengan Kabupaten Purworejo. Jadi setelah ini kita akan masuk ke wilayah Kabupaten Purworejo. Desa Burat adalah desa paling selatan atau desa paling ujung dari Kecamatan Kepil dan Kabupaten Wonosobo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Jadi Kecamatan Kepil itu apabila kita dari Silindo tadi, pertigaan Silindo kita ngambil ke kiri itu arah ke Magelang itu bisa lewat Angklong namanya, dan kalau lurus itu arah Kepil itu bisa ke arah Purworejo, yaitu lewat jalur Lowano. Jadi nanti sebentar lagi di depan kita ini adalah perbatasan antara Wonosobo dan Purworejo, tepatnya di Desa Burat, Kecamatan Kepil. Jadi Kabupaten Wonosobo itu berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sisi selatan dan Kabupaten Kebumen di sisi barat ya, barat daya, dan sisi baratnya berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sementara di bagian
utara itu berbatasan dengan Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, dan di sebelah timur itu berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Untuk jalur yang menuju Magelang atau angkutan umumnya ada itu dari Magelang, dari Wonosobo. Itu kalau dari Terminal Mendolo ada, dari Terminal Mendolo sampai ke Magelang itu banyak kalau di sana. Tapi misalkan mau lewat jalur alternatif itu ada juga dari arah Sapuran ke Magelang, tepatnya di lewat Mangklong. Jadi di Sapuran itu ada mikrobus atau angkutan umum yang trayeknya adalah dari Sapuran ke Magelang. Itu sampai ke Terminal Tidar Magelang itu ada beberapa pilihan mikrobus yang mengisi trayek dari arah Sapuran ke Magelang. Lewatnya itu adalah tadi dari mulai awal kita video ini dari simpangan lewatnya adalah simpangan apa itu namanya, Silindo. Nah, Silindo di Pecekelan itu kita ngambil ke arah kiri. Mungkin kapan-kapan kita bikin tripnya ya, video tripnya. Kalau yang ini banyak dan banyak yang subscribe, ini nanti saya mau buatin video tripnya mulai dari arah Sapuran menuju ke arah Magelang via Mangklong atau via Salaman. Jadi jangan lupa buat subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya, karena nanti di video berikutnya akan ada kejutan. Kita tidak lewat jalur utama, jadi pada saat kembali dari Kebumen nanti kita tidak lewat jalur yang biasa dilalui, tapi kita lewat jalur yang belum pernah direkam mungkin ya. Nah, ini di depan kita adalah perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo. Nah, ini adalah Gapura Selamat Datang atau Selamat Jalan dari Kabupaten Wonosobo menuju ke Kabupaten Purworejo. Jadi sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Purworejo. Untuk jalannya, untuk dari arah perbatasan ini menuju ke Purworejo itu kebanyakan itu adalah jalan beton ya, atau cor-coran. Jadi berbeda dengan wilayah Wonosobo yang lebih banyak aspalnya. Untuk wilayah Purworejo ini kebanyakan adalah jalan cor atau jalan beton ya. Nah, ini adalah di wilayah, sudah masuk wilayah Purworejo. Di depan kita ini adalah semacam wisata, yaitu namanya Gongsi Legi. Ini wisata alam. Ini bisa buat nongkrong atau camping, mungkin bisa di sini ya. Sebentar lagi di depan kita ini kita akan menemui lokasi proyek Bendung Bener. Jadi Bendung Bener ini ada di sebelah kiri ini ya. Sebentar lagi kita akan ada gapura. Sebelah kiri ini adalah gapura pintu masuk menuju ke proyek Bendung Bener. Nah, ini gapura ini adalah pintu masuk menuju proyek ke Bendung Bener. Jadi Bendung Bener ini akan menjadi bendungan tertinggi yang ada di Asia Tenggara ya. Menurut beritanya sih seperti itu ya. Jadi ini akan menjadi bendungan tertinggi di wilayah Asia Tenggara, dan yang dibendung adalah Kali Bogowonto. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening?
Di sebelah kiri kita ini adalah PT Adikarya ya. Jadi PT Adikarya itu adalah salah satu dari perusahaan yang ikut dalam proyek pembangunan Bendung Bener. Jadi itu adalah kantor mungkin ya, jadi kantor atau tempat kru atau pekerja-pekerja yang bekerja di Bendung Bener. Untuk ini yang di sebelah kanan tadi adalah simpangan, di mana simpangan itu kalau kita ngambil ke kanan itu bisa sampai ke arah Kecamatan Gebang. Jadi Kecamatan Gebang itu bisa tembus ke, kalau kita mau ke arah Purworejo tapi tidak lewat Maron, tidak lewat Lewano, itu bisa lewat simpangan yang berada di Reden, atau tadi sebelum SD itu ya, ada simpangan ke arah kanan itu bisa tembus ke arah Berjan. Jadi bisa tembus ke arah jalur lingkarnya Purworejo, jalur lingkar utara yang bisa tembus langsung ke terminal tipe A Purworejo. Jadi itu adalah semacam jalur alternatif atau jalur terobosan yang tidak ingin lewat Maron atau lewat Lowano. Tapi di situ jalannya itu cenderung sempit ya, jadi tidak direkomendasikan buat kendaraan besar. Kalau pakai motor atau kendaraan kecil mungkin bisa, tapi untuk kendaraan besar itu tidak recommended. Kalau kendaraan besar akan lebih baik untuk lewat jalur ini atau jalur utama saja.
Oke, kali ini kita sudah masuk ke wilayah Maron, Kecamatan Lowano. Ini di sebelah kiri ada Alfamart Maron ya. Ini sebentar lagi di depan kita ini ada pertigaan, di mana pertigaan ini apabila kita ngambil ke arah kiri kita akan menuju ke arah Magelang, dan apabila ngambil ke arah kanan itu menuju ke arah Purworejo. Nah, ini tepat di pertigaan ini. Jadi di sini lampu merahnya tidak aktif ya. Jadi kita langsung saja. Apabila ke arah kiri itu ke Magelang, itu via Salaman ya. Nanti ketemu dengan jalur yang arah dari Sapuran tadi, arah Mangklong itu nanti ketemu di situ jalurnya ini, dan kita ambil ke kanan ini ke arah ke Kota Purworejo. Di sini lalu lintasnya sudah mulai ramai ya. Karena apa? Karena di sini adalah pertemuan dua jalur, yaitu Purworejo ke arah Wonosobo dan dari Purworejo ke arah Magelang. Kalau dari Purworejo sampai ke Maron ini, pertigaan Maron ini ada banyak pilihan angkutan ya. Jadi kalau dari Purworejo sampai ke Maron itu bisa naik angkot jalur C ya. Jalur C juga ada, jurusan Purworejo Kaliboto ada. Itu angkot-angkot di sini udah mulai banyak, jadi tidak bingung ya. Di depan kita ini adalah pom bensin ya. Jadi pom bensin Maron ini namanya. Ini adalah pom bensin pertama setelah kita start tadi dari arah Sapuran ya. Jadi jarang sekali ada pom bensin mulai dari arah Sapuran ke arah Purworejo. Jadi ini kita menemui pom bensin pertama setelah mulai dari perjalanan tadi ya. Jadi jarak antar pom bensin itu sangat jauh sekali ya, sekitar 20 kilo lebih ya. Jadi kalau mau melakukan perjalanan dari arah Sapuran, ada baiknya untuk mengisi di pom Sapuran itu diisi cukup, diperkirakan cukup sampai ke arah Maron ya, karena jarang sekali kita menemui pom bensin. Ada beberapa Pertasop itu ada sebenarnya, tapi kebanyakan sudah tidak aktif atau tidak beroperasi lagi. Sementara untuk dari Lowano ini justru malah deket ya jarak antar pom bensinnya. Yang tadi itu sampai ke pom bensin yang di depan. Nah, ini di depan ini akan ada pom bensin lagi di sini ya. Jadi jarak antar pom bensinnya malah deket kalau di sini. Tapi kalau yang tadi di sebelah kanan jalan, kalau yang di sini di depan kita adalah ada di sebelah kiri jalan. Ini masih satu wilayah ya, wilayah Kecamatan Lowano. Kalau dari Maron sendiri ke arah Purworejo itu banyak pilihan angkutan sebenarnya. Kalau dari Maron ada juga Transjateng itu. Transjateng jurusan Kuto Arjo Borobudur itu lewat sini, bisa naik dari halte-halte yang ada di pinggir jalan. Ada beberapa halte
seperti tadi di Maron itu juga ada. Terus ada beberapa lagi halte Trans Jateng jurusan Kuto Arjo ke Borobudur. Jadi dari Purworejo itu ada dua ya, dari arah Kuto Arjo. Ada yang jurusan dari Kuto Arjo ke Borobudur, ada dari jurusan Kuto Arjo Bandara Yogyakarta International Stadium, Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, itu ada yang jurusan bandara ke Kuto Arjo, dan juga ada dari jurusan jurusan Kuto Arjo ke Borobudur. Untuk tarifnya Rp4.000 kalau nggak salah ya, jauh dekat itu 4.000. Itu bisa bayar melalui cash atau apa ya, belum coba sih, kayaknya sih cash, tapi informasinya adalah Rp4.000 saja. Cukup murah sekali, karena itu Trans Jateng itu disubsidi sama pemerintah kalau nggak salah ya. Mungkin nantinya itu bisa sampai ke Wonosobo ya, itu Trans itu, mengingat angkutan umum dari arah Purworejo ke Wonosobo itu sangat jarang sekali ya. Mungkin nanti suatu saat nanti ya, nggak tahu tahun berapa itu akan ada ya Trans Jateng Purworejo Wonosobo, itu mungkin ya, entah tahun berapa. Nah, ini kita sudah masuk ke wilayah kabupaten atau wilayah kota Purworejo. Setelah melewati lampu merah tadi, itu lampu merah kolam renang namanya, sebentar lagi kita masuk ke plaza. Di depan kita adalah wilayah Plaza Purworejo atau perempatan plaza. Jadi tadi di lampu bangjo itu, kalau kita ngambil ke arah kanan itu jalur lingkar namanya ya, itu jalur alternatif yang bisa langsung ke arah terminal Purworejo. Itu biasanya lewat situ adalah truk-truk besar atau angkutan-angkutan barang ya, yang lewat ke jalur lingkar itu, dan juga bis-bis besar itu lewat situ. Jadi bis besar itu tidak lewat kota. Nah, ini kita sudah sampai di Pasar Baledono. Ini Pasar Baledono Purworejo. Ini di sebelah kiri kita itu adalah Pasar Baledono namanya. Kayaknya pasar tradisional terbesar ini ya di Kabupaten Purworejo. Dan sebentar lagi di depan kita itu adalah perempatan, dimana kalau kita ngambil ke arah kiri itu ke arah Kali Geseng. Perempatan itu ada tubuh WR Supratman, itu kalau kita ambil kiri ke arah Kali Geseng. Jadi arah Kali Geseng itu juga bisa tembus ke arah Jogja. Itu jalur alternatif juga, Purworejo Jogja via Kali Geseng, tapi jalurnya ekstrim ya. Ini kalau kita ambil ke kiri itu ekstrim, tidak recommended buat bis malah nggak bisa kayaknya ya. Kalau motoran sih bisa, atau mobil-mobil kecil masih bisa. Karena apa? Karena itu jalurnya nanjak ya. Kalau dari arah Purworejo sini nanti ada tanjakan yang cukup curam. Itu karena kita melewati perbukitan Menoreh. Jadi perbukitan Menoreh itu perbukitan yang memanjang dari arah Borobudur atau Magelang sampai ke Purworejo, bahkan sampai ke wilayah Wates ya, Kulon Progo, itu memanjang itu. Jadi kalau dari Purworejo kita melihat ada perbukitan di sebelah timur Purworejo, itu perbukitan Menoreh namanya, perbukitan atau pegunungan ya, perbukitannya itu memanjang mulai dari Magelang sampai ke Purworejo dan bahkan sampai ke Kulon Progo. Nah, di depan kita ini adalah alun Purworejo ya. Sebentar lagi kita sampai di alun-alun Purworejo. Mungkin untuk part satunya sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir, dan tunggu untuk part keduanya. Kita akan mulai dari alun-alun Purworejo menuju ke arah Kebumen. Seperti apa videonya, kita tunggu saja. Dadah.